Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sholih dan Sholihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, dan pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Pagi ini Bu Anggun kembali lagi bersamai Ananda kelas 3 dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan edisi pertama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita siapkan alat tulis dan buku LKS-nya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi teks bacaan terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan loh. Jumlah tumbuhan selalu meningkat karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Betul anak-anak, dan kalian harus tahu setiap tanaman mengalami daur hidup dan perkembangbiakan yang berbeda-beda. Perkembangbiakan tumbuhan mengalami dua cara, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan alami dapat dilakukan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, kira-kira contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji apa saja ya? Betul, ada semangka, jeruk, ada mangga, dan kalian bisa menyebutkan enggak ya yang lainnya? Benar, kacang tanah dan kacang hijau juga termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, pada awalnya kulit biji melunak lalu robek, kemudian tumbuh akar. Setelah akar mencapai ukuran tertentu, mulai tumbuh batang dan pucuk daun. Selanjutnya, semua bagian tumbuhan mengalami pertumbuhan, baik akar, batang, dan akar akan semakin kuat dan tumbuhan akan semakin tumbuh. Nah, di sini coba kita perhatikan ada bagian-bagian biji. Ada embrio atau calon tumbuhan baru, kemudian ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, dan selimut biji yang bertugas melindungi biji atau disebut juga dengan kulit biji. Tunas. Selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Nah, tunas. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas.
yaitu 1. Pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Daun cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepian daun. Pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi pada tumbuhan dibagi atas 3 macam. Umbi batang, contohnya ada kentang dan ubi jalar. Umbi akar, contohnya wortel dan singkong. Umbi lapis, contohnya bawang merah dan bunga bakung. Spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Spora berasal dari sel yang berubah menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Nah, inilah gambar atau bentuk dari spora. Biasanya spora itu terdapat pada tumbuhan paku, terdapat di belakang tumbuhan atau daunnya. Kemudian spora ini dapat diterbangkan dengan mudah oleh angin, kemudian tumbuhlah menjadi tanaman baru. Spora. Nah, inilah contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora, yaitu tadi Ibu Anggun sudah sebutkan ada tumbuhan paku, tumbuhan jamur, tumbuhan lumut. Biasanya pada tumbuhan jamur spora akan berada di belakang jamurnya atau payungnya. Kemudian di tumbuhan lumut pun sama. Sekarang ayo lakukan kegiatan berikut ini. Buatlah kolom seperti contoh di bawah ini. Nah, di bawah itu ada nomor, jenis daun, dan keterangan. Kemudian ambillah 5 daun kering yang sudah jatuh dari tanaman yang berbeda di sekitar rumahmu. Kemudian tempelkan pada kolom yang sudah kalian buat dan beri keterangan. 5 daun itu dari tanaman yang berbeda, misalkan daun pepaya, boleh, daun pisang juga boleh, kemudian daun mangga, daun cocor bebek atau yang lainnya boleh asalkan 5 daun itu berbeda. Kemudian berikan keterangan tanaman, misalkan pohon mangga ya berarti pohon mangga, kalau pohon jeruk ya berarti pohon jeruk. Kemudian tuliskan cara berkembang biaknya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.